Dan batang yang seperti ini boleh nggak sih dipotong? Nah, jawabannya adalah boleh banget, dan menurutku memang harus dipotong ya, untuk membantu tanaman ini memproduksi tunas baru. Nah, seperti ini tinggal 1 kuntum, ini boleh dipotong. Ini juga tinggal 3 kuntum dan sudah mulai rusak, boleh dipotong. Apalagi yang sudah tidak ada bunga seperti ini. Nah, untuk motongnya tinggal dipotong aja seperti ini. Assalamualaikum teman-teman pecinta anggrek, selamat datang kembali di channel aku, Devi Anggina. Terima kasih udah klik video ini, dan aku ucapkan selamat datang untuk teman-teman yang baru di channel aku. Jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video dariku. Aku punya beberapa anggrek yang bunganya sudah mau habis, dan ada juga yang sudah habis nih teman-teman. Ada yang tersisa 1 kuntum, ada yang 3, ada yang 2, dan ada juga yang sudah rontok semuanya. Nah, apa yang harus kita lakukan untuk anggrek-anggrek kita yang sudah habis bunganya, terutama untuk anggrek dendrobium? Simak videoku sampai selesai ya. Sebelum aku lanjut videoku, teman-teman yang mungkin baru nemu channel aku ataupun baru nonton videoku, dan mungkin juga yang sudah sering nonton tapi belum subscribe dulu ya, dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya. Dan juga mungkin ada teman-teman yang lagi pengen nyari anggrek, bisa belajar anggrek ke aku. Perawatan apa saja yang kita lakukan untuk anggrek dendrobium pascabunga? Dan batang yang seperti ini boleh nggak sih dipotong? Nah, jawabannya adalah boleh banget, dan menurutku memang harus dipotong ya, untuk membantu tanaman ini memproduksi tunas baru. Nah, seperti ini tinggal 1 kuntum, ini boleh dipotong. Ini juga tinggal 3 kuntum dan sudah mulai rusak, boleh dipotong. Apalagi yang sudah tidak ada bunga seperti ini. Nah, untuk motongnya tinggal dipotong aja seperti ini sampai pangkal ya teman-teman. Nah, untuk yang sudah yang masih ada bunga, ini dipotong saja karena juga sudah tidak cantik ya. Nah, setelah dipotong seperti ini, apa yang perlu kita lakukan pada tanaman dendrobium pascabunga? Yaitu perawatan ya teman-teman. Untuk penyiraman pasti harus tetap kita lakukan, dan untuk penyiraman kita juga melihat medianya, apakah medianya sudah mulai kering ataupun belum. Kalau masih terlalu basah, tolong hindari untuk penyiraman ya teman-teman. Apabila sudah mulai kering, bisa dilakukan penyiraman. Nah, karena anggrek ini hanya menyukai media yang lembab saja ya teman-teman, tetapi tidak basah. Bukan basah yang basah banget, tetapi hanya lembab saja. Nah, kenapa harus dipotong seperti ini? Yaitu jawabannya adalah agar energinya bisa beralih ke tunas baru ataupun ke spike baru. Nah, sebenarnya seperti ini juga memakan energi ya. Jadi lebih baik dipotong saja. Banyak pertanyaan, setelah anggrek berbunga seperti ini, kita menggunakan pupuk apa? Nah, karena dia sudah berbunga, jadi kita harus merangsang untuk pertumbuhan tunas ya teman-teman. Maka dari itu kita menggunakan pupuk pertumbuhan. Pupuk pertumbuhan itu apa? Yaitu pupuk dengan kandungan nitrogen tinggi dibanding fosfor dan juga kaliumnya. Nah, anggrek jangan selalu diberi pupuk pembungaan ya teman-teman, tetapi dia juga membutuhkan pupuk pertumbuhan untuk menumbuhkan tunas-tunas baru seperti ini. Kalau sudah bertunas seperti ini dan kiranya tunas ini nantinya sudah agak besar, kita bisa kasih pupuk pembungaan. Pupuk pada tanaman pasti memiliki unsur N, P, dan K ya teman-teman. Nitrogen, fosfor, dan juga kalium.
Fungsinya adalah untuk nitrogen, itu untuk memunculkan tunas baru seperti ini. Makanya untuk anggrek pasca bunga lebih baik kita kasih pupuk dengan kandungan nitrogen yang tinggi dibanding fosfor dan juga kalium. Lalu untuk kandungan fosfor yang tinggi untuk memunculkan spike, dan untuk kalium yang tinggi untuk memunculkan atau menumbuhkan memicu kuntum bunga yang banyak. Apabila menurut teman-teman ribet, kita harus memilih pupuk dengan N dan P dan K yang lebih tinggi ataupun lebih rendah, teman-teman bisa menggunakan pupuk organik, karena pupuk organik bisa digunakan untuk pupuk pertumbuhan dan juga pembungaan. Jadi kita tidak usah ribet-ribet, ini kira-kira sudah cocok menggunakan pupuk pertumbuhan ataupun pupuk pembungaan. Nah, untuk pupuk organik aku juga punya ya teman-teman, ini Tarashila. Ini adalah pupuk organik yang bisa digunakan ke semua usia tanaman. Sebenarnya pupuk bukan penunjang utama ya teman-teman. Kita juga harus memperhatikan unsur perawatan lainnya seperti pencegahan hama. Kita bisa kasih fungisida 1 minggu sekali atau setelah 3 kali berturut-turut terkena hujan. Dan juga kita bisa kasih insektisida 1 bulan sekali atau 1 bulan 2 kali. Sebenarnya merawat anggrek itu mudah teman-teman, asalkan kita mau belajar dan mau mencoba. Nah, banyak yang bilang kalau perawatan anggrek itu sulit. Sebenarnya tidak sulit ya teman-teman, karena tidak ada yang sulit asalkan kita mau mencoba. Itu tadi beberapa tips perawatan anggrek Dendrobium pasca bunga. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan share videoku agar bisa dinikmati oleh teman-teman pecinta anggrek di seluruh Nusantara. Selamat berkebun dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.